penjajahan Belanda niku daerah pantai ini saja rimbun dengan hutan pantai. Mila niki ada kerusakan di darat dan di laut secara jelas. Ini kata Menteri Lingkungan Hidup Pak Emil Salim. Dan sampai sekarang pun saya mengagumi pemikiran-pemikiran Pak Emil Salim. Bahkan beliau sudah memprediksikan tahun 2050 nanti ini Jawa ini kalau tidak ditanggulangi sesegera mungkin merubah pola pikir masyarakat Jawa. Niki mungkin Jawa ini kan pun nek niki pasir pantai selatan tekan pantai utara Semarang itu 121 kilo, nanti itu tinggal 80 kilo pada tahun 2050. Niki saya ngalah. Niki bapak apa niki ozon pun pecah. Ya lapisan ozon apa ozon? Ozon itu sudah sehingga suasana semakin panas dan semakin panas, ditambah lagi setiap 5 tahunan masyarakat panas, ditambah setiap 10 tahunan panas, tidak panas dan panas memiliki sumber panas. Wong nyetrum barang iki nangel ditanggulangi ning lama-kelamaan wong nyuluh wong nyetrum iwak itu lama-kelamaan iso lembek dhewe kok. Ora ono iwake lembek. Nek digonge kene agek memenge panas ora iso. Ini nganggo peraturan ya tetap bisa banget. Derek matur lan usul dumateng Bapak Lurah Desa utawi beserta DPR-ipun. Penanggulangan ya menika Satalaka termasuk tiang bedil, tiang jaring manuk, bibit pandang beserta sumuripun lajeng pasir ingkang wonten tepi jalan-jalan menika. Seorang anak sedang iseng karena belum atau tidak ada tempat bertengger, maka untuk sementara di Senar pun jadi. Andai mereka bisa bertengger di pepohonan yang hijau tentu lebih indah dirasakan. Tapi kapan? Suatu saat nanti tentunya. Sisi selatan ini langsung berhadapan dengan laut, dan air laut yang terbawa oleh udara sangat keras pada tanaman. Kita contoh area yang belum tergarap, di mana belum ada windbreak baik pun secara buatan maupun dengan alam. Upami mboten wonten nika wujudipun malah niki sepele nek anu teng musim mawon. Mung kalih teng sawah mon nggih. Terus dinggo sak menika kemajuan wisata Pantai Remedo termasuk alit menawi pun bandingaken kalian wilayah-wilayah sanes.
pengumpulan dana-dana kelompok. Nah, hari ini ngemot beberapa fungsi. Nah, itulah perencanaan gitu ya. Di dalam program ini diharapkan ada semacam imbal swadaya dari masyarakat untuk beli bambu. ya. Terus tiap hari kan mengeluarkan uang bensin 6.000. Kita sedang mengembangkan konsep pertanian terpadu hemat energi tanpa bahan bakar minyak, yang itu berarti mesin, bu jenenge solar, bu jenenge bensin, bu jenenge apa itu kan bahan bakar minyak. Terus semoga niku mangke termasuk pembahasan niku saged dipun lajengaken napa mboten saat ADART niku semoga. Terus ingkang kaping kalih menawi menika ADART menika sampun mantep, menika dipun lajengaken bahas masalah perhitungan analisa ekologi. Terus menawi ajeng melangkah ten masa tanam menika kedah beres riyen ingkang analisa ekologi. Masalahipun menawi mboten cekap rutin mangke tambah masalah malih. Enak tenang kok. Ono-ono bumi. Ini nganggo peraturan ya tetap bisa banget. Yang ingin saya sampaikan kepada kelompok adalah jangan pernah merasa ragu, jangan pernah merasa khawatir, was-was. Kayak sapinya kurang kebagian, kayak sapinya orang mesti enggak itu. Yang lebih penting pada saat ini adalah bagaimana kita bisa konsisten menjalankan pekerjaan demi pekerjaan, aktivitas demi aktivitas, kegiatan demi aktivitas. Nah, ketika sudah kita laksanakan secara komplit, secara menyeluruh, maka disitulah keyakinan itu akan muncul. Kalau kegiatannya
Maka termasuk tiang bedil, tiang jari maluk, mangget pandan, beserta seluruhipun lajeng pasir ingkang wonten tepi jalan-jalan menika. Mrikono pun pasang. Dados mangke ingkang mendhet menika lajeng nek dileke rak njuk ana nggih wonten rasa lajeng mangke dos pundi napa kenging sanksi napa dos pundi ngoten Pak. Niku gampang sangat nek memasang ngoten niku. Ning sing kangare kuwi ning ngaman iki kira-kira iso apa ora? Wae Pak Bambang wis nari jenengan. Upama nek engko dikei plakat, jenengan saged dadi polisine apa ora? Nah saiki padha mawon terus sak durung langkah. Ayo bola-bali apa nggih pun tak pari tenan nek rasaku yo rasa ngono kuwi. Nah, iki PR tempat kerja puasan dilarang menjaring manuk, nyetrum, boleh pandan, tetek bengek. Ini pancen mantep. Nggih mangke kula tak nyuwun kali dinas mangke digaweke. Saniki ditaruh Pak. Nek program niku wonten mangke kok tak nyuwun kali saking lingkungan hidup mangke Mas gelem gaweke Pak Prito niku. Awak dhewe karek masang ning mangke dhewe awak dhewe niku jenengan gelem jaga apa ora? Aja mangke awan dipasang bengi dijebol teng mrungelan kali. Itu menjadi PR-nya DPR untuk semacam membuat peraturan daerah mengenai tanah-tanah swapraja. Tapi itu tetap menunggu setelah Perda 1. Sudah mendapat laporan ada orang mengkapling tanah, matok tanah, sekali ditanami setelah itu 5 tahun tidak ditanami lagi, tapi orang lain mau nanami tidak bisa. Tapi kalau sampai sertifikasi untuk mengelola masing-masing pribadi masih belum bisa. Kalau Palian boleh dikatakan bahwa saat ini masyarakat sana tidak lagi memiliki lahan di pesisir itu sampai di Tegalan, karena semuanya sudah diberikan kepada seseorang yang lahan-lahan Palian itu kemudian dibeli semuanya dengan harga antara 1.000 sampai 2.500, sehingga yang terjadi adalah bukan membangun yang kemudian terjadi take and give atau saling memberi yang imbang, tetapi yang terjadi adalah kemudian seperti seorang tuan tanah dan buruh, sehingga jangan-jangan kita menjadi tamu di negeri sendiri, kita menjadi buruh di rumah sendiri. Ya betul Pak. Ya. Ini Pak Mandro, ora iso. Nggih. Siap aja. Jadi itu kalau daerah yang mencintai daerah sendiri, mencintai lingkungan sendiri dan siap memajukan desa. Siapa yang siap memajukan desa? Nek sing ra siap berarti ora setuju kuwi. Siapa warga negara desa yang siap memajukan desa ini? Siap. Bahasa di sini desa awake dhewe iki wilayah awake dhewe. Iku pun boten iki lan layan iki lanti iki sak tutik niki gen kula. Saya cuma tadi bosan. Berarti dari sini, mesti siapapun yang ada di situ, komunitas khususnya ini dalam hal ini yang pelestari komunitas peduli sama ini siap dalam seluruh komponen. Oke, setuju siap ya? Siap. Jadi ini harus pemerintah desa menyiapkan. Saat dulu nih desa gaya Perda niku do disembuyung kok ora. Wong kapusan kok ora desa niku termasuk BPD ora niku. Pak Suhaya ayo sedap musi kan. Wong ora sempat keren dadi pepetin wani kula di kesempatan nggo mepetke saiki. Monggo nyetul. Monggo, mangke mbok pilih sampun dados Gembleng Sungai Afrika. Pemerintah desa mboten badhe kaolahan. Ning kabeh yen niku wau sami jadi kelestarianipun aturan menika. Bahwa siap bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan pandan, sulur, penggalian pasir, perburuan satwa, burung, sapi penting, ada penjaman tadi kalau orang-orang berganti berdiri saya orang-orang yang orang payu. Semakin saling berbagi
saking pemerintah desa siap memberikan membuatkan aturannya, saking warga siap menjadi penjaga. Laut menikah akhir di amun-amun menikah air laut yang ke bawah ini menikah merusak tanaman dan menikah simboli menikah tanaman ikan campur tanaman itu gerang mencukupi. Jadi makanya timbul ikan bagian tengah menikah bukit berkaini tanaman pelindungannya maupun pelindung amun-amun. Yang pertama masalah keringat, kemudian yang kedua adalah masalah pelestarian dari Pramila menikah sampun secara ini perlu penyadaran, terus ini sampun ngantos ini dalam membangun lahan, membangun lingkungan ini mangke boten terpadu, sehingga mangke sing memiliki bangun, sing memiliki rusak. Kan kamu tuh nonton nonton petuah. Kalau ada 1000 orang pembangun, musuhnya cukup 1 orang perusak. Lalu bagaimana kalau hanya ada 1 orang pembangun, di belakangnya 1000 perusak? Kan lebih cepat. Nah, Mila ini nembe disponsori kalian KP2C, Mas Bambang dan kawan-kawan yang terdiri dari kawan-kawan saking parkir, nelayan, lajeng Polres, DPR, dan ini itu membutuhkan malih ini. Dan itu bukan tugas pemerintah saja, tetapi dikatakan tadi bahwa inilah tugas kita. Sudah berlalu, saya tidak akan membuat sesuatu yang terbaik kalau tidak bersama saudara semua. Sebaik-baiknya sepintar-pintar saya masih kalah pintar kalau saya ditambah saudara. Itu prinsip saya. Jangan terus menjaga program itu dari atas atau renang dari atas. Tolong usulan dari bawah ini lebih penting dan lebih menggigit, dan pada akhirnya lebih pas karena lebih tahu kondisi daerahnya. Teman Pak, kalau daerah teman di penghijauan, kalau sampul pun ada di saking masyarakat. Perencanaan penghijauan yang sangat saya punya bagian. Apa yang diawali oleh Mas Bambang ini adalah suatu langkah yang tepat dari bawah, diajak bersama-sama untuk membuat pantai kita itu teduh, hijau dan sebagainya. Program yang akan ditempuh untuk kelanjutannya itu nanti seperti apa? Pak Bambang tadi bahwa dulu Ya Perindu ini pernah melaksanakan kegiatan di kawasan tertentu. Kita memang telah mencoba beberapa jenis tanaman. Ada yang tanaman lokal, ada pandan, ada waru, ada kelot, ada apa lagi? Ngomong lagi nih. Kita berang-berang nih. Nah, geringging kita coba semuanya. Kemarin cobanya akasia mangium yang tanaman introduksi baru dikenalkan di situ, yaitu cemara. Kita juga coba. Mana? Iya, melalui masalah turun gitu baku. Oh, ini ya langsung. dari dinas kami, dari beberapa orang, kami sudah mulai merintis membangun ekowisata. Syukur-syukur nanti dari LSM ada yang mau bergabung, jadi kita bersama-sama. Sedangkan untuk tadi tentang tata ruang untuk daerah wisata, kami berharap seluruh pantai Kulon Progo itu jadi daerah wisata gitu. Tapi wisata terpadu. Jadi ada wisata alam, wisata olahraga, wisata pelajar, wisata seni budaya, ada agrowisata. Agrowisata ini meliputi agro secara umum, ya termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, sehingga nanti keseimbangan lingkungan kita harapkan. Jadi air kita angkat ke atas, air untuk menyiram tanaman dan minuman hewan, kemudian menyiram tanaman makanan ternak bisa hidup, kotoran ternak untuk rabuk tanaman, sehingga siklus ekosistem kecil ini bisa terwujud. Sehingga ini ada dampak lingkungan, ada dampak pariwisata ekosistem. Jadi yang diistilahkan Abang tadi pariwisata terpadu.
Ini kami sangat berharap seperti itu. Bahwa program ini sudah kita jalankan sejak 2002, berarti sudah sampai sekarang hampir 3 tahun. Investasi yang sudah kita berikan di lahan itu sebenarnya juga cukup besar. Yang dulu kita pandang bahwa pesisir selatan itu dalam kondisi kritis, kering, dan kemudian perlu diolah. Padahal di sana kan ada peluang pertanian sebagai lahan pertanian, tapi juga sebagai peluang untuk wilayah wisata. Kita punya pemikiran bahwa kalau tidak kita sendiri, siapa lagi? Alangkah baiknya kalau kawasan pantai itu dibuat lebih menarik dengan mungkin program penghijauannya. Kita terus perjuangkan, bahkan kemudian kita komunikasikan dengan Pemda juga. Saat ini sedang kita ajukan ke APBN. Bahkan kita semula nggak pernah peduli dengan ini lahan milik siapa. Kita akan nggak pernah peduli. Dulu ketika kita awal memulai, kita melakukan kontak, kita undang seluruh masyarakat yang dia punya lahan di pesisir, dan kita kumpulkan. Dan kita tawarkan, kita punya program seperti ini. Dengan harapan bahwa nanti mereka yang punya lahan masing-masing itu akan ngopeni lahan masing-masing. Toh nanti kalau ada hijaunya, ada hasilnya, dinikmati sendiri, bukan saya yang menimpa. Kita sebenarnya menawarkan bahwa kalau kita mau membangun bersama-sama, mari kita laksanakan. Kondisinya seperti apa, bagaimana, dan kita punya keinginan apa, sehingga nanti kita akan ketemu di satu titik. Kalau begitu kita akan mulai dengan seperti ini. Ini adalah contoh area yang belum tergarap, di mana belum ada windbreak baik pun secara buatan maupun dengan alam. Itu upami mboten niku pun tinggi-tinggi nandur. Tenang kok. Sedangkan di sini di tanah pasir ini nandur telo tidak terlalu susah, hanya musimnya supaya dibuat pas ya, karena telonya itu paling gurih, paling manis, paling enak. Kadar gula di telo pesisir itu jauh lebih banyak dibandingkan pada tanaman di atas, dengan indikasi bahwa kalau telo pesisir itu mesti lebih manis, lebih mampu, karena kadar padinya lebih banyak. Tanaman bagus sebagai keindahan.